Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmiawati dari kelas C12 dengan NPM 101213113. Pada video ini saya akan mereview salah satu chapter dari buku Manajemen Pemasaran Jasa, yaitu pada bab 5 tentang bauran pemasaran pada perusahaan jasa. Menurut Kotler, tahun 1997, bauran pemasaran adalah salah satu konsep kunci dalam teori pemasaran modern. Bauran pemasaran adalah campuran aktivitas yang digunakan untuk mencapai kebutuhan pasar tertentu. Bauran pemasaran mengacu pada 7 bidang utama pengambilan keputusan atau sering disebut 7P, yaitu produk, place, price, promotion, process, people, dan physical evidence. Yang pertama ada konsep produk dan layanan. Bauran pemasaran dalam produk merupakan unsur penting karena dapat mempengaruhi unsur bauran pemasaran lainnya. Dari jenis produk yang dihasilkan, perusahaan dapat memengaruhi penentuan harga, tempat produk akan dipasarkan, dan jenis promosi apa yang digunakan untuk menarik konsumen. Menurut Coulter dan Armstrong tahun 2010, produk didefinisikan sebagai manfaat berwujud atau tidak berwujud yang ditawarkan ke pasar. Manfaat nyata atau berwujud sebagian besar disebut produk, sedangkan manfaat yang tidak berwujud disebut layanan. Barang dapat dijelaskan sebagai manfaat nyata yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu organisasi yang lebih mudah diukur kualitasnya dan dapat menghasilkan kepemilikan. Sedangkan layanan didefinisikan sebagai pengalaman dan kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih tinggi dari pesaing. Dalam produk terdapat konsep packaging. Packaging sebagai alat penjualan yang harus mempromosikan dan menjual produk dengan menarik perhatian pelanggan, menjelaskan identitas produk, dan memberikan informasi serta memastikan penggunaan yang aman untuk melindungi produk. Dalam produk juga terdapat konsep branding. Branding dapat diistilahkan sebagai pemberian nama, simbol, logo, merek, dan kombinasi dari semua untuk menciptakan positioning unik dari suatu produk. Yang selanjutnya konsep hidup produk. Menurut Spencer tahun 2009, produk menyerupai manusia dan memiliki tahapan kehidupan, tetapi tidak semua produk mampu melewati semua tahapan kehidupannya seperti manusia. Produk konvensional melewati 4 tahap kehidupan. Yang pertama ada tahap pengenalan. Pada tahap ini pendapatan dan keuntungan penjualan yang lebih rendah. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini kesadaran meningkat dan ketidakpastian berkurang sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan penjualan. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini penjualan tumbuh pesat dan persaingan semakin ketat karena permintaan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan. Pada tahap ini penjualan menurun karena perubahan selera. Akibatnya laba perusahaan akan turun dan akan timbul kebutuhan untuk penggantian produk baru. Yang kedua ada harga atau price. Harga adalah variabel yang paling mudah diubah dari bauran pemasaran, namun yang paling sulit untuk ditetapkan. Harga dapat dianggap sebagai atribut yang harus diklarifikasi untuk mendapat jenis produk atau layanan tertentu. Tujuan penetapan harga yang berorientasi pada pemasaran. Tujuannya untuk mendapatkan harga yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan serta mendorong uji coba pembelian secara berulang. Konsep strategi penetapan harga. Menurut Kurz dan Bonnet tahun 2006, ada 3 jenis strategi penetapan harga. Yang pertama adalah skimming pricing. Pada strategi ini melibatkan penetapan harga yang relatif lebih tinggi untuk memaksimalkan pengembalian dalam periode yang lebih singkat untuk menutup investasi. Yang kedua ada penetration atau penetrasi. Pada strategi ini berusaha untuk menetapkan harga yang relatif lebih rendah pada suatu produk untuk merangsang cepat masuknya pasar yang sangat jenuh. Dan yang ketiga ada strategi penetapan harga kompetitif atau pendekatan di mana suatu perusahaan menetapkan harga dengan mengacu kepada kebijakan penetapan harga pesaing. Faktor yang mempengaruhi harga. Bowie dan Battle tahun 2004 mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sangat tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, pemindaian lingkungan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga. Dan faktor internal. Faktor internal itu lebih dekat dengan perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh manajemen.
Dan yang ketiga ada konsep lokasi atau distribusi atau place. Lokasi adalah tempat organisasi memilih untuk menemukan produk atau layanannya, sehingga konsumen sasarannya dapat dengan mudah mengaksesnya. Saluran distribusi atau lokasi sebagai rangkaian kegiatan organisasi yang melibatkan transfer barang atau jasa ke konsumen akhir. Fungsi saluran distribusi. Menurut Kotler, Bowen, and Makens tahun 2010, fungsi saluran distribusi adalah yang pertama sebagai pengumpulan informasi yang melibatkan wawancara pelanggan. Yang kedua, promosi yang melibatkan penyebaran pesan persuasif tentang tawaran produk. Dan yang ketiga, negosiasi. Negosiasi itu sangat penting sebelum layanan diberikan. Dan yang keempat, ada distribusi fisik. Adalah proses melayani pelanggan. Di sini anggota saluran berharap untuk menjadi pintar dan rapi untuk meningkatkan selera pelanggan. Yang selanjutnya adalah jenis saluran distribusi. Yang pertama ada pedagang grosir, di mana di sini memecah sebagian besar menjadi barang-barang yang lebih kecil untuk dijual kepada pengecer. Yang kedua agen. Agen itu mengamankan konsumsi produk namun akan tetap menerima komisi. Yang ketiga pengecer. Produk akan diperdagangkan dan dipromosikan oleh pengecer dan mereka berhak untuk menetapkan harga akhir produk. Yang keempat internet, seperti menggunakan teknologi e-commerce untuk beraktivitas. Dan yang terakhir ada lisensi dan waralaba. Di sini memberikan peluang untuk menembus pasar luar negeri. Yang keempat ada konsep promosi atau komunikasi pemasaran atau promotion. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Iklan adalah bentuk utama penjualan massal. Saat ini, televisi, outdoor, radio, internet, transportasi, dan surat kabar adalah jenis media yang paling banyak digunakan untuk organisasi beriklan. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan yang lainnya saat ini digunakan untuk mempromosikan isu-isu kegiatan komersial. Yang kedua, hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat adalah segala bentuk presentasi ide, barang, jasa ataupun non-pribadi yang tidak dibayar, seperti kesepakatan sponsor, pameran, seminar, atau pameran dagang dan acara yang bertujuan untuk mempertahankan citra dan reputasi positif perusahaan. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan sebagai dorongan jangka pendek untuk memotivasi pembelian produk atau layanan secara langsung, seperti penawaran diskon, kupon, kontes, dan undian, sampel gratis, dan premi. Promosi penjualan bertujuan untuk membujuk pelanggan melalui kegembiraan yang tercipta di antara pelanggan. Yang keempat ada personal selling. Menurut Kotler, Bowen, and Makens tahun 2010, personal selling adalah pendekatan interpersonal di mana seorang sales membujuk calon pembeli untuk membeli produk atau jasa. Dalam personal selling, memungkinkan terciptanya segala macam hubungan antara pembeli dan penjual hingga persahabatan personal yang mendalam sehingga menciptakan hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir ada pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung dapat didefinisikan sebagai interaksi dengan bantuan pelanggan terpilih dalam memberikan layanan yang disesuaikan. Pemasar langsung dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau prospek dan pengadaan individu. Surat langsung, pemasaran katalog, pemasaran jarak jauh, TV interaktif, kios, situs web, dan perangkat seluler. Dan yang kelima adalah konsep people. People adalah semua aktor yang berperan dalam penyedia layanan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Keberhasilan penyedia jasa dalam memuaskan pelanggan membutuhkan unsur manusia, antara lain interaksi tatap muka dengan pelanggan, melayani pelanggan dengan senyuman, penuh kesopanan, memahami masalah pelanggan, akan memberikan dampak positif dalam mempengaruhi persepsi pelanggan. Yang keenam adalah konsep proses. Proses merupakan gabungan dari semua kegiatan yang umumnya terdiri dari prosedur, jadwal kerja, mekanisme, kegiatan, dan hal-hal rutin lainnya, di mana jasa diproduksi dan disampaikan kepada konsumen. Proses mengacu pada praktik terbaik dalam memberikan produk dan layanan kepada pelanggan dengan tujuan membuat mereka senang dan puas. Dan yang ketujuh adalah bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik adalah lingkungan tempat layanan diberikan dan tempat penyedia layanan berinteraksi dengan konsumen, bersama dengan semua komponen lain yang mendukung realisasi atau komunikasi layanan.
layanan seringkali tidak berwujud, dan pelanggan tidak dapat menilai kualitas mereka dengan baik. Jadi, konsumen menggunakan lingkungan layanan sebagai proksi penting untuk kualitas. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan tentang bauran pemasaran pada perusahaan jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.